Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman mahasiswa, khususnya mahasiswa Administrasi Perkantoran ITSNU Pekalongan dalam mata kuliah Praktikum Komputer Perkantoran 2. Oke, kali ini kita akan belajar salah satu fungsi yang ada di Google Sheet ataupun di Microsoft Excel, yaitu dengan fungsi filter. Fungsi filter ini adalah fungsi di mana kita akan menyaring atau mencari data yang dibutuhkan dan menyembunyikan data yang tidak dibutuhkan. Oke, ini salah satu contoh yang sudah terdapat di filter. Saya akan berikan contoh supaya teman-teman lebih paham dalam penggunaan fungsi filter ini. Oke, misalkan di sini ya kita ingin mencari data yang hanya di tanggal 12 ya, tanggal 2. Oke, tekan OK. Nah, ini hanya muncul data-data yang ada penjualannya pada tanggal 2 bulan 4 2022. Oke. Atau mungkin kita ingin memfilter sesuai dengan kode barang. Oke. Kita hanya ingin memunculkan yang ada kode barangnya A008 misalnya. Kita ingin mengetahui berapa jumlah penjualan barang dengan kode A008. Nah, ini ya. Jadi hanya satu data, yaitu penjualan pada tanggal 2 bulan 4 2022. Kalau misalkan mungkin ingin berdasarkan nama barang, bisa ya. Langsung nama barang, kita klik di sini. Kita hanya mencari Oke, kita coba hapus dulu. Kita coba kembalikan fungsi filternya ya. Dengan select semuanya, kita munculkan semua, dan juga kita kembalikan untuk memunculkan semua dengan tombol select all ya. Kalau tadi kita hanya menseleksi data yang kita ingin tampilkan. Oke, kita kembalikan dulu. Oke, misalkan ini kita ingin memfilter atau mencari data yang hanya bernama nama produknya Amora. Kita tinggal hilangkan checklist atau kita clear ya, kita tinggal clear satu ini. Oke, otomatis kita hanya akan munculkan untuk menampilkan data barang yang nama barangnya Amora ya. Nah, dan sebagainya seterusnya, ini bisa semuanya ya. Yang dikembalikan kita tinggal klik yang ada tanda filter ini, kita tinggal di select all. Otomatis ini menyerap semua data yang ada, kita OK. Nah, ini fungsi-fungsi yang sudah diterapkan dalam filter ya. Ada tanda seperti ini, ada tanda segitiga berbalik ya. Oke. Selain itu kita juga ingin mencari atau mendata berapa penjualan salah satu barang misalkan. Kita membuat halaman baru. Ini, nah ini sudah jadi ya. Misalkan berdasarkan nama barang ya. Kita ingin mencari dalam sebulan ini misalkan penjualan dari produk Bella, tinggal klik, otomatis sistem hanya menampilkan penjualan pada Bella ya. Nah, ini jumlahnya ada 32 piece. Kita hanya menampilkan kode barang, nama barang, dan jumlah barang, karena yang paling pokok adalah ini ya, dalam satu bulan ini. Biasanya kalau penjualan satu bulan laporannya ya. Atau kita ingin juga mencari berapa penjualan Rabani misalnya. Kita tinggal klik Rabani sini, otomatis muncul penjualan pada produk Rabani. Oke, bagaimana caranya? Kita coba praktekkan, teman-teman nanti bisa coba juga mempraktekkan ya di dalam Google Sheet ataupun Microsoft Excel. Tapi yang paling gampang untuk menggunakan fungsi ini yaitu Google Sheet. Tapi kalau Excel biasanya supaya bisa membuat kolom seperti ini harus mengupgrade atau ada salah satu fitur yang harus diinstal. Oke, kita langsung saja. Saya punya data yang masih belum menggunakan filter ya. Oke. Teman-teman bisa buka file tugas yang stok barang ya, stok barang
yang paling terakhir, yang sudah ada diskon terus potongan harga dan sebagainya. Nah seperti ini ya. Nah seperti ini. Nah ini ya, tapi saya sarankan untuk mengisi terlebih dahulu, lengkapi kolom tabel ini ya, supaya nanti data-data yang ada komplit. Oh ini kan hanya sekitar 7 data, jadi tidak akan memperlihatkan fungsi filter yang cepat ya, jadi harus mengisi seperti yang file yang sebelumnya. Nah, ini sudah diisi sebelumnya dari tanggal ini 12 sampai ke bawah ya, maaf, dari tanggal 1 sampai tanggal 4. Nah ini silahkan teman-teman dilengkapi data-datanya ya, sampai berapa data silahkan. Kalau ini contohnya 37 data, tapi silahkan bisa 100, bisa lebih dari 100, ataupun antara 50 sampai 100 ya, yang paling banyak lah datanya. Silahkan diisi dulu. Jika ada fungsi yang error, teman-teman nanti ke bawahnya tinggal mengikuti ya. Oke. Setelah itu, nah untuk menggunakan fungsi filter yang ada di sini seperti tadi ya, teman-teman tinggal simpan saja kursor, bisa di nomor ataupun di kolom yang lain. Terus di sini di toolbar ini ada yang paling ujung itu ada seperti mesin waktu ya, jam yang dahulu, jam pasir. Nah yang ini nih, create filter ya. Jadi ada icon di toolbar itu, kedua terakhir ya, yang terakhirnya ada sum atau formula atau fungsi. Nah ini yang sini ada filter, tinggal klik, otomatis. Nah klik satu kali, nah otomatis ini terdapat fungsi filter seperti tadi. Tinggal diklik seperti ini kan datanya belum ada ya, jadi belum ada data yang bisa di filter. Kalau ini kode barang, misalkan kode barang di sini ada. Nah ini posisinya ketika terceklik semua berarti data menampilkan semua data. Tapi kalau ingin menseleksi atau filter berarti tinggal di clear, tekan clear ini ya, terus klik atau checklist salah satu kode barang yang ingin ditampilkan. Misalkan saya ingin menampilkan kode barang A002. Oke. Klik. Oke, nah ini otomatis hanya menampilkan data yang saya filter. Jika semula kita tinggal klik ini, yang tadinya segitiga terbalik menjadi jam pasir, kita klik. Nah kita tinggal select all atau menampilkan semua. Oke. Nah otomatis sudah kembali semula ya datanya ya. Misalkan di nama barang ingin memfilter sesuai dengan nama barang, kita tinggal klik. Di sini posisinya terceklik semua, otomatis semua data ditampilkan. Jika ingin seleksi tinggal di clear. Setelah di clear, pilih salah satu barang yang ingin ditampilkan, misalkan pasmina, diklik ya. Jika ingin dua, tinggal menceklis dua barang yang sesuai kebutuhan, misalkan dua ini, tinggal tekan OK. Otomatis nama barang yang tadi adalah yang tadi saya checklist. Oke, dan seterusnya sampai sini ya. Tapi kalau dari satuan harga ke sini itu jarang untuk filter ya. Biasanya barang itu difilter berdasarkan kode barang, nama barang ataupun tanggal pembelian. Jadi kita akan mengetahui hari ini berapa yang terjual, besok berapa dan sebagainya. Dan kode barang, berapa barang yang paling diminati ya. Dan nama barang itu hampir sama dengan kode barang. Oke, kita sekarang akan bikin kolom seperti tadi ya, atau halaman seperti tadi. Teman-teman ke sini, tapi jangan lupa ini untuk menampilkan lagi semua, diklik dan klik select all ya. Setelah itu oke, supaya datanya semula. Oke, seperti ini kita kasih nama ini pencarian atau mungkin filter data boleh ya. Terus di sini kita bikin kolom nama barang karena kita akan menseleksi berdasarkan nama barang. Nah, di sini teman-teman harus ada validasi data. Jadi setelah nama barang ini di kolom yang ini ya, kita harus memvalidasi data. Caranya dengan simpan kursor di sini ya, perhatikan. Setelah itu di menu bar ada
data ya, format data dan tools ya. Di sini kita pilih data, klik. Nah, muncul. Nah, kita pilih yang bawah itu ada data validation atau validasi data kalau bahasa Indonesia. Kita tinggal klik. Oke. Nah, di sini sudah terisi ya pencarian di B3, terus ini list from rank, jadi apa yang ingin difilter berdasarkan apa. Nah, kita tinggal klik di enter rank or formula, diklik sini, terus klik ada tanda kotak ini, kotak 4, diklik. Setelah itu kita pindah ke penjualan. Karena kita ingin menfilter berdasarkan nama, berarti kita nama barang di blok. Oke, sampai bawah ya, sampai data yang terakhir. Kalau teman-teman memang sudah mengisi data sampai bawah, kita kembali ke pencarian. Nah, setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita masuk ya, sudah masuk validasi data, kita save. Nah, ini sudah ada validasi data nama barang. Nah, ini barang-barang yang tadi ada di kolom penjualan ya. Kalau teman-teman bikin atau membuat barangnya banyak, otomatis ini banyak nanti ya, karena ini saya contoh saja jadi sedikit ya. Oke, setelah itu kita akan menggunakan fungsi filter. Nah, di sel bawah ya, sel setelah nama barang ya, kita tulis berarti kode barang di sini, kode barang, terus otomatis nama barang ya, barang. Di sini jumlah ya, jumlah penjualan. Nah, jika ingin hanya mengetahui jumlah penjualan, tapi kalau ingin sampai mengetahui berapa rupiah nominal yang didapatkan, ya silahkan teman-teman tinggal menyesuaikan ya tabelnya seperti ini. Tapi yang penting adalah jumlah barang. Kita ingin hanya mengetahui per bulan itu barang tersebut berapa terjual. Setelah itu kita, supaya rapi, kita bikin kolom seperti ini, misalkan cukup seperti ini ya. Jika datanya banyak ya sampai bawah, kita kasih kotak, terus yang headernya atau nama judulnya kita bedakan, kita cetak tebal, dan ininya kita misalkan ini biru ya. Nah, seperti ini. Nah, di atas juga sama, kita supaya rapi, kita cetak tebal, terus kita pakai garis, yaitu ininya kita blok, oke, supaya ada pembeda ya antara setiap toko. Oke, ini sudah ya. Nah, sekarang kita gunakan fungsi filter. Di kode barang kita biasa ketika ingin menggunakan rumus atau formula, kita harus baik dengan sama dengan ketik fi fill. Nah, nanti ada filter, klik 2 kali. Setelah itu teman-teman tinggal filter, terus kita move ke penjualan. Penjualan kita blok yang tadi yang ada di sana ya. Kita tentu ada kode barang, nama barang, sampai jumlah barang atau tulisan disebutnya jumlah penjualan. Di blok seperti biasa. Untuk mengisi adalah titik koma. Itu kita pindah lagi ke pencarian. Nah, kita sekarang ketik is number. Muncul fungsi is number, kita klik 2 kali seperti biasa. Setelah itu kita hapus kotaknya, kita ketik match ya, yang ATCH nya ini, klik 2 kali seperti biasa. Dan setelah itu kita blok yang nama barang ya, kita hanya ngeblok nama barang saja kalau di sini ya, ini nama barang sampai bawah. Kita tinggal kasih koma saja, sudah saja titik koma. Itu koma, kita ke pencarian. Setelah itu kita klik yang kotak yang terdapat validasi data di sini B3 ya, kita klik sini. Kita titik koma. Setelah itu kosong ya. Setelah itu kita kasih kurung tutup sebanyak 3 kali ya. 1,
itu untuk filter, 2 untuk is number, 3 untuk mesh. Oke, setelah itu tinggal di enter. Nah, ini belum ada, coba kita, nah ya sudah ada ya. Jadi kita klik di sini validasi data, kita ingin memunculkan misalkan barang apa, misalkan Aljata, kita klik. Nah, di sini muncul kosong ya, karena di sini Aljata belum ada misalkan penjualannya ya. Nah, di sini kosong ya. Jika di sini diisi misalkan 20, otomatis di sana nanti terisi juga dong. Nah, ini ya. Kita coba cari lagi, misalkan ingin motif. Nah, ini ada 100. Nah, supaya ini, karena ini datanya satu, tapi kalau satu bulan itu biasanya datanya banyak ya, tidak mungkin satu barang ini terjual hanya satu kali, misalkan bisa dari sampai 5 kali dan sebagainya. Makanya kita harus menggunakan fungsi sum ya. Kita klik sini, kita blok ke bawah, kita tinggal klik sum aja yang sini, penjumlahan, kita enter. Nah, ini ya 100. Nah, kita di sini kasih judul, kita merge, misalkan total penjualan. Oke, sorry, tabboard, kita kasih ini ya supaya rapi kan, di blok juga sekarang. Nah, ini hanya 100 karena hanya hanya terdapat satu data, yaitu penjualannya sebanyak 100. Tapi kalau datanya ada 5 misalkan penjualan barang motif, di sini ada dan otomatis terjumlahkan seperti yang contoh yang tadi ya. Nah, ini, nah seperti ini. Misalkan kita ingin melihat penjualan dalam bulan ini Paris misalnya. Ini yang satu data, kita coba cari yang datanya lebih. Nah, ini ya, ini ada data penjualan. Yang pertama ada dijual 10 piece, yang kedua 5 piece, dan terjual lagi 5 piece ya. Dan di sini dijumlahkan jadi 20 piece. Ini hanya 5 barang. Tapi teman-teman kalau ingin detail, misalkan dari ini tambah dengan tanggal penjualan, silahkan supaya bisa tracing ya, kapan saja, tanggal berapa saja barang ini terjual. Atau mungkin ditambah dengan omset ya, jumlah omset dari barang tersebut. Boleh sini berarti jumlah total penjualan berupa rupiah ya, tinggal disesuaikan rumusnya tadi. Jadi kalau yang tadi mengblok 3 ini saja, 1, 2, 3 ya. Berarti kalau ingin lebih berarti sini sampai sini misalkan. Nah, ini juga total ya, boleh tinggal disesuaikan, sininya selesai. Oke teman-teman, ini adalah fungsi dari filter. Ini sangat berguna ketika teman-teman nanti menjadi admin jualan ataupun admin gudang ya, untuk show of name. Jadi menyesuaikan data penjualan dengan barang yang ada di stok atau di gudang. Jika di bagian marketing berarti ini tentang data penjualan. Jadi barang apa saja yang banyak diminati oleh konsumen. Oke. Fungsi ini bisa diterapkan juga pada penggajian, pada data kita yang sudah kita buat tentang penggajian ya. Misalkan mencari karyawan berdasarkan golongan, mencari karyawan berdasarkan status juga bisa, dan sebagainya. Silahkan teman-teman terapkan juga dalam fungsi pengkajian yang kalau kemarin ya, dengan menggunakan fungsi filter. Oke. Itu saja teman-teman. Silahkan teman-teman untuk mempraktekkan, dan setelah dipraktekkan jangan lupa dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Jika ada pertanyaan silahkan komentar, bisa di channel YouTube ini, bisa di kolom chat Google Classroom, ataupun komunikasi via WhatsApp ya. Terima kasih, semoga teman-teman bisa menerima semua materi yang diberikan dan bermanfaat nantinya ketika teman-teman sudah terjun ke dunia kerja. Saya tutup dengan ucapan hamdalah, dan saya tutup dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.